Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersy Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Hari ini, hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021 adalah hari kedua larangan mudik. Dan seperti disampaikan oleh polisi, mereka telah memutar balik ribuan kendaraan, terutama yang keluar dari Jakarta ini. Dilakukan titik-titik penyekatan di jalan tol ke arah timur, yakni di jalan tol Cikampek, dan juga jalan yang tol menuju arah barat, yakni ke arah Pelabuhan Merak Bakahuni. Pelabuhan Merak ini, Bakahuni ini menghubungkan mereka yang akan mudik ke daerah Sumatera. Bukan hanya di Jakarta, tetapi di kota-kota besar lain juga pemerintah melakukan penyekatan-penyekatan untuk menghadang agar para pemudik tidak lolos. Sampai sejauh ini, meskipun pemerintah sudah melakukan sosialisasi cukup lama, tetapi masih cukup banyak warga yang bersikeras untuk kembali mudik ke kampung halaman masing-masing, dan eksesnya di lapangan banyak sekali muncul ketegangan, di mana para petugas harus menghadapi para pemudik yang ngotot, merasa mereka berhak untuk mudik dan mengaku juga punya surat keterangan atau izin untuk melaksanakan perjalanan. Seperti kita ketahui, memang ada beberapa pengecualian, yakni mereka yang punya kepentingan mendesak, melakukan perjalanan kepentingan mendesak, mereka sedang melakukan pekerjaan atau surat dinas, dan keterangan-keterangan dari instansi maupun perusahaan terkait, juga kepala desa setempat atau lurah setempat, itu bisa merupakan pengecualian. Syaratnya jadi 2 orang yang diperkenan mudik itu. Mereka yang masuk dalam pengecualian, kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka sudah punya bukti melakukan tes PCR dan negatif COVID. Dan syarat yang kedua, ada surat izin dari baik dari perusahaan, instansi pemerintahan, maupun dari kepala desa maupun lurah. Bisa Anda bayangkan betapa crowded-nya suasana di lapangan, betapa beratnya situasi yang dihadapi oleh para petugas di lapangan. Bahkan di beberapa tempat, misalnya ada video yang beredar di media sosial itu, petugas sampai harus bekerja sama dengan TNI, sampai menurunkan panser untuk melakukan penyekatan bagi para pemudik. Di tengah hiruk-pikuk dan ketegangan di lapangan antara petugas dengan para pemudik itu, kita dihebohkan dengan berita diizinkannya penerbangan langsung dari Wuhan ke Jakarta di pesawat charter ini. Jadi rupanya di tengah kita warga dilarang mudik, tapi para pekerja dari Cina itu diperbolehkan masuk ke Indonesia. Ini tentu saja menimbulkan protes banyak kalangan, bahkan dari kalangan DPR. Beberapa orang anggota DPR melakukan protes dan menunjukkan bahwa itu merupakan bentuk inkonsistensi dari pemerintah. Bagaimana mungkin warga negara sendiri yang dilarang mudik, tetapi orang asing, warga asing apalagi dari Wuhan, kita ingatkan virus corona ini berasal dari Wuhan, diperkenankan masuk. Tetapi seperti dikatakan oleh Departemen Perhubungan bahwa mereka yang diperkenan masuk dari Wuhan ini adalah pekerja-pekerja Cina di Indonesia yang punya visa, punya kitas, dan juga bisa menunjukkan bahwa mereka sudah bebas COVID dan telah menjalani PCR. Tapi tetap saja ini jadi persoalan serius, dan ini bahkan menjadi isu sensitif. Pertama, ini berkaitan perlakuan yang tidak adil. Kedua, soal isu rasial nih, kan berkaitan dengan pendatang dari Cina. Ini 2 isu yang sangat sensitif menjadi bergabung menjadi satu. Larangan mudik ini bagaimanapun juga menjadi isu yang sangat sensitif. Mudik ini merupakan ritual tahunan dan sifatnya sakral gitu. Jadi sangat sensitif kalau dilakukan pelarangan. Nah, ketika bangsa kita sendiri, bangsa sendiri dilarang untuk melakukan perjalanan, tiba-tiba pekerja dari Cina diperkenankan masuk. Nyata bener Cina. Rombongan Cina KB. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah. Ada 20 orang lebih itu. Tuh. Cina semua di bandara. Salah satu anggota yang memprotes keras ini Fadlizon. Fadlizon ini dengan tegas dia menyatakan bahwa ini adalah bentuk inkonsistensi dari sikap pemerintah. Dalam situasi semacam ini kemudian muncul berbagai rumor dan
biasanya rumor ini memang agak sulit kebenarannya untuk dilacak. Misalnya di media sosial saat ini beredar sebuah rekaman yang kelihatannya diambil dari sebuah radar yang menunjukkan penerbangan sejumlah pesawat dan diduga ini adalah pesawat-pesawat asing dari Cina. Kita tidak tahu apakah benar memang ada terjadi penerbangan itu dan diambil dari sebuah radar. Tapi kalau lihat kodenya, saya coba tadi sempat komunikasikan dengan seorang purnawirawan TNI Angkatan Udara, seorang jenderal, seorang marskal TNI Angkatan Udara. Dia menyatakan bahwa kalau lihat kode-kode pesawat ini adalah pesawat batik. Dan pesawat batik itu adalah pesawat memang sekarang ini dari maskapai penerbangan Lion Air. Ini kan yang mendapat kontrak pesawat charteran dari Wuhan. Sampai sejauh ini tidak ada penjelasan resmi dari pemerintah. Tentu rumor semacam ini perlu diklarifikasi apakah itu memang betul, apakah itu hanya hoax. Kalau tahu betul mengapa ada penerbangan semacam itu. Ini yang perlu dijelaskan sehingga kemudian tidak muncul rumor dan muncul ketidakpercayaan yang makin meluas. Inkonsistensi dan perubahan-perubahan aturan inilah sekarang ini yang menjadi salah satu kelemahan utama dari pemerintah. Bukan hanya rakyat biasa yang bingung. Wali Kota Tangerang, Arief Firmansyah, bahkan mengaku bingung. Ini berkaitan dengan larangan mudik lokal atau disebut dalam atau biasa disebut sebagai mudik dalam aglomerasi. Sebab menurut dia, dalam pertemuan dengan Mendagri disebutkan bahwa mudik lokal itu diperkenankan. Ada 8 wilayah aglomerasi yang diperkenakan melakukan mudik lokal. Yang pertama adalah Medan Raya, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo. Kemudian Jabodetabek, ini tadi yang dibingungkan oleh Wali Kota Tangerang, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kemudian 3 wilayah Bandung Raya, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Kemudian Semarang Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, dan Purwodadi. 5. Yogyakarta Raya, yakni Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Sementara Solo Raya terdiri dari Kota Solo, Sukoharjo, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, dan Sragen. 7. Surabaya Raya, yakni Surabaya, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Mojokerto, dan Sidoarjo. 8. Makassar Raya, yakni Makassar, Takalar, Maros, dan Sungguh Minasa. Jadi kalau lihat keputusan tadi itu diperkenankan. Tetapi kan kita tahu bahwa Satgas Covid mempersoalkan itu. Alasan mereka walaupun lokal itu tetap saja akan menyebarkan virus. Logikanya betul memang. Apa bedanya sebenarnya antara orang yang mudik dari Jakarta ke Surabaya atau Jakarta ke Sumatera dengan orang yang mudik dari Jakarta ke Tangerang, ke Bogor, dan kemudian kota-kota lain di sekitar Jakarta yang tergabung dalam Jabodetabek. Kan tetap saja itu juga membawa penyebaran virus. Karena itu pada waktu itu Ketua BNPT atau Satgas Covid Doni Monardo minta agar itu juga dilarang. Dan itu juga disampaikan dengan tegas oleh juru bicara dari Satgas Covid. Untuk memecah kebingungan yang ada di masyarakat terkait mudik lokal di wilayah aglomerasi, saya tegaskan bahwa pemerintah melarang apapun bentuk mudik, baik lintas provinsi maupun dalam satu wilayah kabupaten kota aglomerasi, dengan urgensi mencegah dengan maksimal interaksi fisik sebagai cara transmisi virus dari satu orang ke orang lain. Namun, perlu ditekankan bahwa kegiatan lain selain non-mudik di dalam satu wilayah kabupaten kota atau aglomerasi, khususnya di sektor-sektor esensial, akan tetap beroperasi tanpa penyekatan apapun demi melancarkan kegiatan sosial ekonomi daerah. Masyarakat tidak perlu khawatir dengan potensi penularan di dalam satu wilayah ini karena operasionalnya telah diatur dalam program PPKM Kabupaten Kota maupun PPKM Mikro di tingkatan wilayah di bawahnya, baik melalui pengaturan kapasitas maupun jam operasionalnya. Jadi kalau kita melihat kekacauan di lapangan ini, tampaknya memang kebijakan kali ini diambil secara tidak dilaksanakan, kajiannya tidak komprehensif, dan kembali lagi seperti sikap pemerintahan semula, yakni terkesan ragu-ragu, bingung gitu antara keputusan tetap menangani COVID secara serius dan juga pertumbuhan ekonomi. Logika dari Satgas betul, tidak ada bedanya antara mudik ke sejumlah daerah dengan mudik lokal, sama saja.
Kata kuncinya adalah orang yang bergerak dari satu wilayah ke wilayah lain. Seberapa dekat pun, jangankan satu wilayah ke wilayah, kita berhubungan dengan para tetangga, bertemu dengan para tetangga, bertemu dengan kerabat yang masih punya hubungan dekat pun juga tetap punya risiko COVID. Jadi inilah dilema yang serius sejak awal karena pemerintah tidak sangat serius, tidak cukup serius menangani penyebaran COVID itu. Karena itu tidak mengherankan kalau Indonesia itu mendapat penilaian yang buruk dari dunia terhadap atas penanganan COVID-nya. Dan yang kemudian yang terjadi seperti ini. Petugas di lapangan kebingungan, terjadi ketegangan antara petugas dengan para pemudik, dan bahkan kemudian sampai-sampai kemudian petugas di lapangan habis menurunkan panser untuk memberikan semacam pesan yang serius kepada para pemudik, jangan coba-coba melanggar, menerobos barikade. Ibu-ibu mau memaksakan nyebrang juga tidak bakal bisa, karena pelabuhan sudah ditutup, sudah tidak menjual tiket lagi. Silakan, bapak-bapak, ibu-ibu meninggalkan tempat ini. Daripada nanti didorong paksa, silakan. Dalam situasi semacam ini kita memang hanya bisa geleng-geleng kepala. Kita bisa memahami satu masyarakat bahwa keinginan mereka untuk mudik setelah sekian tahun di Jakarta selama 2 tahun terakhir ini kan kita betul-betul kesulitan untuk bepergian, kita kesulitan untuk mudik, bertemu dengan keluarga, andai tolan, khususnya ketemu orang tua. Nah, jadi dalam situasi semacam ini akhirnya kita tidak kaget kalau muncul banyak video-video orang mencoba mencari jalur tikus untuk menghindari jalur utama, terutama para pengendara sepeda motor. Tapi ketika mereka masuk ke jalur tikus, ternyata mereka juga menghadapi kemacetan yang sama karena banyak orang yang sama berpikir seperti mereka. Bagi Anda yang tetap ingin ngotot mudik, tolong difikirkan keselamatan Anda. Tidak perlu ngotot dengan para petugas, dan kalau kemudian Anda mencoba mencari jalan tikus, hati-hatilah karena banyak orang juga berpikir sama seperti Anda. Tapi apapun, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan segala keterbatasan. Mudah-mudahan bangsa ini diselamatkan dari berbagai krisis, baik krisis karena wabah pandemi maupun krisis karena ekonomi. Saya Hersul Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.